A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam limpahan nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan pada diri kita. Alhamdulillah, anak-anakku yang sangat saya banggakan, yang sangat dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali dalam bulan Ramadan yang penuh barokah dan penuh ampunan. Tidak terasa kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bagaimana kabar anak-anak? Masih sehat? Masih semangat ya dalam menjalankan ibadah puasa dan tetap belajar untuk menambah keilmuan kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang apa saja keutamaan 10 hari di bulan Ramadan ini. Sebenarnya, di bulan Ramadan itu ada 10 hari. 10 hari pertama, Allah akan senantiasa memberikan keberkahan.
10 hari yang kedua Allah akan senantiasa memberikan ampunan. Kemudian 10 hari yang terakhir, insya Allah kita akan menjadi terbebas dari siksa api neraka. 10 hari yang terakhir sudah ada di depan kita. Ayo anak-anak, masih mumpung ada waktu 10 hari, kita manfaatkan, kita isi dengan amal ibadah yang sebaik-baiknya. Kita tidak tahu tahun depan kita masih dipertemukan kembali atau tidak oleh Allah dengan bulan Ramadan. Senyampang masih ada waktu, mari kita isi dengan amal perbuatan yang baik, kita isi dengan ibadah-ibadah yang baik di bulan Ramadan. Insya Allah di 10 malam hari terakhir ada satu malam yang sungguh luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar. Apa malam Lailatul Qadar? Yaitu malam dari kebaikannya melebihi 1000 bulan. Siapa yang mau mendapatkan kemuliaan di 1000 bulan ini? Ayo kita berlomba-lomba dengan memperbanyak amalan di 10 hari terakhir ini. Insya Allah 10 hari terakhir sudah di depan kita. Amalan apa saja yang bisa kita lakukan? Ayo kita pelajari bersama-sama. Yang pertama yaitu akan kita isi dengan tadarus Al-Quran. 10 hari terakhir ini kita lebih banyak dengan membaca kitab suci Al-Quran. Yang biasanya kita sehari hanya beberapa lembar atau sehari hanya berapa juz, 1 juz. Ayo dengan 10 hari terakhir ini kita giatkan dengan membaca Quran. Mungkin 1 hari bisa sampai 5 juz. Bagaimana caranya? Kita bisa membaca tadarus Quran setelah melaksanakan sholat wajib 5 kali. Setelah sholat kita membaca 1 juz. Insya Allah nanti kita sehari bisa menyelesaikan membaca 5 juz. Tapi itu harus sesuai dengan kemampuan anak-anak. Yang penting dalam 10 hari terakhir ini kita harus lebih banyak membaca tadarus Quran dibandingkan 20 hari yang lalu. Bahwasanya apabila kita membaca 1 huruf Al-Quran, itu akan mendapatkan 1 kebaikan. Namun di dalam bulan Ramadan ini kita membaca 1 huruf Quran itu nilainya 10 kebaikan. Jadi alif lam mim itu tidak 3 kebaikan, tapi 1 huruf itu 1 kebaikan. Huruf alif 1 kebaikan, huruf lam 1 huruf itu 1 kebaikan, kemudian mim 1 huruf itu 1 kebaikan. Jadi apabila kita baca di bulan Ramadan, insya Allah akan berlipat ganda kebaikannya. Amalan yang dapat kita lakukan 10 hari terakhir yang kedua yaitu iktikaf. Apa itu iktikaf anak-anak? Iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid. Jadi berdiam diri dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mentafakuri diri, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat, banyak kebaikannya atau kita lebih banyak kemungkarannya yang kita lakukan. Kita sambil menghitung diri kita, menghisap diri kita sebelum kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam iktikaf ini kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, kita bisa melakukan sholat, kita melakukan tadabbur Quran, kita bisa membaca Quran, kita juga bisa menambah hafalan Quran kita agar hafalan kita senantiasa terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu amalan yang sangat dianjurkan yaitu dengan memperbanyak doa. Nah, doa ini sangat diijabahi di bulan Ramadan.
istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Aisyah, Ummul Mukminin, juga mengajak kita untuk senantiasa berdoa. Ya Rasulullah, doa apa yang sangat manjur kita panjatkan di 10 hari terakhir ini? Jawab Rasulullah, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa wa'fu anna. Jadi kita sering-sering membaca doa itu. Apa artinya ya Rasulullah? Artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Jadi itu anak-anak, doa yang senantiasa kita panjatkan, kita perbanyak di 10 malam terakhir. Kita berlomba-lomba di dalam kebaikan mengisi 10 malam terakhir. Kemudian yang keempat, yaitu amalan yang bisa kita lakukan, yaitu memperbanyak sholat malam. Nah, memperbanyak sholat malam di bulan Ramadan ini juga sangat dianjurkan, karena kedudukannya sungguh luar biasa. Di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan Rasulullah bersabda, puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan yaitu puasa di bulan Muharram. Kemudian sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu yaitu sholat malam. Nah, jadi anak-anak, begitu tingginya kedudukan sholat malam, apalagi di bulan Ramadan ini. Jadi sholat malam bisa kita lakukan sholat witir, sholat taraweh, sholat tahajud, sholat tasbih, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Sholat malam ini bisa kita lakukan setelah sholat isya sampai terbit fajar. Nah, anak-anakku sekalian yang sangat ibu banggakan dan sangat dimuliakan oleh Allah, amalan yang terakhir, yang kelima, yaitu zikir. Zikir adalah mengingat Allah. Mengingat Allah di sini bisa di mana saja dan kapan saja, dengan mengucapkan bacaan tasbih, tahmid, takbir, dimanapun kita berada, dengan memperbanyak zikir. Karena apa? Zikir, menyebut nama Allah dengan sebanyak-banyaknya, itu adalah amal ibadah yang sangat mudah kita lakukan. Dimanapun, hanya kita mengucapkan dengan kita mengingat pada Allah, itu sudah termasuk zikir. Karena zikir itu di dalam hadis riwayat Bukhari, perumpamaannya bahwasanya orang yang menyukai zikir, ingat kepada Allah, dengan orang yang tidak berzikir, tidak ingat kepada Allah, itu bagaikan orang hidup dan orang yang mati. Jadi orang yang suka berzikir, mengingat kepada Allah, itu adalah ibaratnya orang hidup. Tapi orang yang tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah dimanapun dan kapanpun, itu diibaratkan sebagai orang mati. Na'udzubillah min dzalik ya anak-anak. Semoga kita termasuk orang yang senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa berzikir kepada Allah dimanapun berada. Nah, anak-anakku semuanya, demikianlah yang bisa Ibu sampaikan tentang amalan keutamaan 10 malam hari di bulan Ramadan. Ibu berharap semoga semangat kita mengisi 10 hari terakhir sama seperti anak-anak menjalankan ibadah di malam 10 yang pertama dan malam 10 yang kedua. Ibu berharap di malam yang ketiga ini kita berlomba-lomba, kita senantiasa meningkatkan amal ibadah kita tambahi kualitas dan kuantitas ibadah kita menjelang 10 malam terakhir. Semoga
tahun depan kita masih bertemu kembali di bulan Ramadan yang penuh barokah dan penuh maghfirah ini. Demikian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Bila ada kebenaran itu datangnya dari Allah semata, bila ada kesalahan itu datangnya dari Ibu pribadi. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.